Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Ranti Limbong, perwakilan dari kelompok 3 Etika Bisnis yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rizka Fauzia, yang kedua ada Fauzia, yang ketiga ada Desvi Nova Khoironisa, yang keempat ada Susi Suwarni Hulu, dan yang terakhir ada saya sendiri, Kurniati Ranti Limbong. Nah, di sini saya akan mempresentasikan semua hal yang berkaitan dengan etika bisnis. Yang pertama ada pengertian etika. Yang kedua ada prinsip etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga ada 3 norma umum. Dan yang terakhir ada teori etika. Sesuai urutannya, saya akan membahas dari yang pertama ya, yaitu pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Selain itu, pengertian etika sama dengan moralitas. Moralitas sendiri berasal dari kata Latin, yaitu mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara harfiah, dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagai layaknya sebuah kebiasaan. Selanjutnya, prinsip etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan. Prinsip dari suatu kegiatan bisnis adalah pertukaran, sedangkan segala sesuatu yang dipertukarkan dapat berupa benda bernyawa atau tidak bernyawa. Pebisnis melakukan segala sesuatu terkait bisnis untuk meraih keuntungan. Dan sebagai manusia, pebisnis memiliki sifat yang tidak pernah puas mencari kebebasan berinisiatif dalam menggagas bisnis dalam upaya mencari profit atau keuntungan, sehingga akan terus-menerus berusaha untuk mencari keuntungan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat bisnis. Sifat-sifat bisnis yang pertama ada paham unitarian, yaitu nilai-nilai moral yang bersifat universal, harus tercermin dalam praktik dunia bisnis. Yang kedua ada paham separatis, lingkungan fungsional dalam bidang ekonomi dan politik relatif bersifat otonom dengan didasari oleh logika, prosedur, dan aturan tersendiri yang terpisah dari aturan kehidupan pribadi di keluarga dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada paham integrasi, yaitu kegiatan bisnis tidak semata memiliki logika pokok untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga merupakan bagian masyarakat dan diawasi oleh tuntutan moral masyarakat, dan masyarakat memiliki cara mempengaruhi dunia bisnis melalui peraturan, hukum, dan mekanisme pasar. Itu menurut Steiner tahun 2006. Selain itu, banyak banget nih yang ada dalam etika bisnis. Yang diantaranya pertama ada prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu ada prinsip otonomi, ada prinsip kejujuran, ada prinsip keadilan, ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Yang selanjutnya ada integritas moral, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Selain itu ada tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Itulah tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan. Selanjutnya ada cara mempertahankan standar etika. Yang pertama itu menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, jalankan kode etik. Selanjutnya ada lindungi hak perorangan. Selanjutnya adakan pelatihan etika. Lalu ada lakukan audit etika secara periodik. Selanjutnya ada pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku dan jangan hanya aturan. Lalu hindari contoh etika yang tercela dan ciptakan budaya komunikasi dua arah. Nah, penerapan etika bisnis pada sebuah unit bisnis pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Di sini tertera tabel tentang penerapan etika bisnis pada sebuah unit perusahaan ya. Selanjutnya ada 3 norma umum.
Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Nah, ada macam-macam norma nih. Yang pertama ada norma khusus, yang kedua ada norma umum, yaitu ada norma sopan santun, norma hukum, norma moral. Nah, norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga atau aturan pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau norma-norma umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Norma sopan santun atau norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Etika tidak sama dengan etiket. Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata krama. Nah, selanjutnya ada norma hukum, yaitu norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Selanjutnya ada norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Nah, ada beberapa ciri utama yang membedakan norma moral dan norma umum lainnya nih. Kendati dalam kaitannya dengan norma hukum, ciri-ciri bisa ditumpang tindih. Yang pertama ada kaidah moral berkaitan dengan hal yang mempunyai atau dianggap mempunyai konsekuensi yang serius bagi kesejahteraan, kebaikan, dan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Yang kedua ada norma moral tidak ditetapkan atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral dan juga norma hukum merupakan ekspresi, cermin, dan harapan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Berbeda dengan norma hukum, norma moral tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah. Ia lebih merupakan hukum tak tertulis dan dalam hati setiap anggota masyarakat yang karena itu mengikat semua anggota dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada norma moral selalu menyangkut sebuah perasaan khusus tertentu yang oleh bersifat filsuf moral disebut sebagai perasaan atau moral sense. Selanjutnya ada teori etika. Teori etika yang pertama ada teori teleologi yang berasal dari kata Yunani telos yang artinya adalah tujuan. Berarti mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dua aliran etika teleologis, yang pertama ada egoisme etis, yang kedua ada utilitarianisme. Nah, yang pertama ada egoisme etis ya. Itu artinya pandangan egoisme. Tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Egoisme akan menjadi persoalan yang serius ketika cenderung menjadi hedonistis atau ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Yang kedua ada utilitarianisme. Berasal dari bahasa Latin yaitu utilitas yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan atau perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat, tidak hanya untuk satu atau dua orang saja, melainkan bermanfaat untuk masyarakat atau banyak orang ya. Dalam rangka pemikirannya, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan atau perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Nah, utilitarianisme ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada utilitarianisme perbuatan atau ek-utilitarianism. Yang kedua ada utilitarianisme aturan yaitu rule utilitarianism. Nah, yang selanjutnya ada teori deontologi.
Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan ini harus ditolak dengan buruk? Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Nah, selanjutnya ada teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagikan dua sisi uang logam yang sama. Artinya sama-sama penting dan harus seimbang. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Kurniati Ranti Limbong mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.